Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Tragedi di Puncak Kambengan. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tragedi di Puncak Kambengan. Sudahlah, aku memang pantas menerima semua ini. Sekali lagi maafkan aku dan terima kasih. Terima kasih karena sudah menolongku dan terima kasih karena kalian tetap membiarkanku tetap hidup. Kau mau kemana? Yuk ikutlah dengan kami kembali ke desa Margopuro. Tidak, setelah semua yang telah aku lakukan, aku merasa sudah tidak pantas lagi untuk menginjakkan kaki di Margopuro. Tapi yuk, percayalah aku akan baik-baik saja dan aku juga tidak akan pernah melupakan kalian. Perempuan malang. Sudah Jeng, tidak usah dipikirkan perempuan itu. Lebih baik aku segera kembali ke Margopuro. Bagaimana dengan Mbak Anjar sendiri? Aku masih ada urusan. Bagaimana dengan mereka, Mbak? Mereka sudah menyelamatkanku, Mbak. Tanpa mereka berdua mungkin aku sudah mati. Dan teman-teman mereka pasti tidak akan tinggal diam begitu tahu kalau mereka menolongku. Lalu, apa tidak sebaiknya kita ajak mereka pulang ke Margopuro? Begitu ya. Sebenarnya aku masih belum percaya kepada mereka, Ceng. Tapi tidak ada salahnya juga kalau usulmu itu dicoba. Kalian mendekatlah kemari. Kalian sudah lihat sendiri kan seperti apa sifat saudaraku ini. Dia yang ingin kalian celakai masih mau berbaik hati untuk membela kalian. Ya, kami sadar akan hal itu dan kami juga minta maaf kalau tidak perlu berbasa-basi. Aku mengizinkan kalian ikut Ajeng kembali ke Margopuro. Tapi ingat, jika sedikit saja kalian berani mencolek saudaraku ini, aku akan mencari dan mengajar kalian tanpa ampun. Mbak, sudah Jeng, sekarang kau kembalilah ke Margopuro bersama mereka. Lalu Mbak Anjar bagaimana? Sudah aku bilang aku masih ada urusan. Orang-orang itu teman-teman si perempuan jalang tadi. Mereka juga harus merasakan pembalasan dariku. Tapi Mbak, jangan membantah. Sudah Jeng, kita ikuti saja Mbak Anjarmu itu. Mengikutinya tapi... Ya, saudaramu itu kuakui dia memang hebat loh. Tapi menghadapi Kang Karya dia, aku tidak yakin dia benar-benar mampu. Jadi lebih baik kita ikuti saja dia. Siapa tahu nanti kita bisa sedikit membantu. Ajeng terdiam sejenak. Ucapan Kang Marno barusan sepertinya memang ada benarnya. Dan ia juga tidak mau membiarkan adik sepupunya itu berjuang seorang diri. Maka setelah menimbang-nimbang sejenak, akhirnya gadis itu pun bergumam pelan. Baiklah kalau begitu, ayo kita ikuti Mbak Anjar, Pak. Tersaruh-saruh di antara gelapnya hutan dan pekatnya malam, Anjar mulai mengurangi laju langkahnya. Sesekali gadis itu mendongak mengintip bayangan rembulan dan bintang gemintang yang terlihat di antara sela-sela dedaunan, sekedar untuk menentukan arah dan waktu. Andai saja bias sinar rembulan itu cukup terang, tentu dengan jelas akan memperlihatkan betapa pias wajah gadis itu kini. Sorot matanya sudah tidak setajam tadi, bahkan kini terkesan redup. Seolah amarah yang tadi sempat membuncah telah mereda sampai ke titik paling rendah. Beberapa kali juga gadis itu terlihat menghela nafas panjang, mencoba mengurangi beban rasa yang memenuhi benaknya. Sebuah rasa memang sengaja ia sembunyikan, bahkan ia sampai berani mengambil resiko dengan membiarkan Ajeng kembali ke Margopuro bersama dengan dua orang laki-laki yang belum sepenuhnya ia percayai. Ajeng,
Semoga kau baik-baik saja dan sampai ke Margopuro dengan selamat. Gadis itu mendesak sambil kakinya terus melangkah. Satu tujuannya sudah pasti, mencari keberadaan orang-orang berpenampilan aneh yang tinggal di gunung ini. Bukan untuk menuntut balas seperti yang telah ia katakan sebelumnya pada Ajeng. Tapi gadis itu memiliki maksud lain yang hanya ia sendiri yang tahu. Sedikit banyak Anjar mulai tahu siapa orang-orang itu sebenarnya, dan itu memberi sedikit harapan di hati gadis itu. Harapan untuk bisa menemukan ayah dan ibunya di antara orang-orang itu. Harapan untuk bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan kedua orang tua yang sudah sangat lama ia rindukan. Semoga saja bapak dan ibu juga selamat dan berada di antara mereka. Bapak, ibu, Anjar kangen bapak. Anjar rindu ibu. Anjar ingin bertemu dan berkumpul kembali dengan bapak dan ibu seperti dulu. Anjar. Suara letusan senapan membuat langkah gadis itu terhenti tiba-tiba. Demikian juga dengan gumaman-gumaman lirih yang keluar dari mulutnya. Wajahnya mendongak, kepalanya melenggak. Lalu tubuhnya kembali melesat menembus gelapnya malam. Berlari secepat ia bisa menuju ke arah asal suara letusan itu. Makam kembar. Sudah hampir pagi, tapi kenapa Warsi dan Bejo belum juga menyusul kemari? Untuk kesekian kalinya Karyadi menengadah memperhatikan rembulan yang kini bergeser jauh ke arah sebelah kiri mereka. Mungkin sebentar lagi, Kang. Aku yakin kok mereka tidak akan kesulitan kalau hanya sekedar menghadapi si Gago dan menjaga seorang gadis lemah yang sudah tidak berdaya. Bukan itu yang ku khawatirkan, Sardi. Tapi aku takut kalau si Gago ternyata sudah kabur ke desa larangan dan mengajak bala bantuan untuk membebaskan gadis itu. Soal gadisnya Marsudi, aku masih belum sepenuhnya percaya dengan Marno dan anaknya. Harusnya tadi aku tidak membiarkan Marno membawa anak si Marsudi sialan itu. Tenang aja, Kang. Tanpa Bejo dan Yuwarsi pun kukira kita berempat sudah lebih dari cukup kalau cuma menghadapi orang-orang desa itu. Apalagi kita punya senjata. Kalau cuma orang-orang desa mungkin, tapi bagaimana kalau mereka meminta bala bantuan? Habislah kita. Kalian ingatkan anak-anak Marsudi itu masih punya saudara yang jadi tentara di kota sana. Benar juga ya, Kang. Aku malah gak berpikir sampai ke situ. Itulah bodohnya kalian. Harusnya kau tidak perlu melakukan semua ini, Karyadi. Kita selama ini sudah hidup tenang di sini, meski dalam keadaan kekurangan. Kau malah bikin masalah yang bisa memancing peperangan. Habisnya mau bagaimana lagi, Mbak? Aku tidak mau ambil resiko tempat persembunyian kita diketahui oleh orang-orang desa larangan. Semua ini gara-gara si Gago sialan itu. Ngapain coba dia sampai berani turun ke desa larang segala? Si Gago kesana kan belum tentu membocorkan keberadaan kita kepada orang-orang desa sana. Kau saja yang terlalu mudah panik, Kar. Tidak membocorkan bagaimana? Sudah jelas-jelas kalau Mardi dan Sarto itu bisa sampai ke desa kita. Siapa lagi yang menunjukkan tempat persembunyian kita kepada kedua orang itu kalau bukan si Gago? Tapi kan gak harus pakai cara nyulik anak Marsudi juga toh. Kita bisa saja pindah lokasi ke gunung lain. Aku tidak mau terus-terusan jadi buronan, Pak. Lagi pula anak-anak Marsudi itu memang pantas untuk mati. Mereka harus menebus dosa-dosa bapak mereka, karena bapak mereka kedua istri dan anak mati. Kau memang keras kepala, Karyadi. Bukan keras kepala, Mbak. Tapi lihat ke arah sana. Karyadi tiba-tiba menunjuk ke kejauhan. Ketiga temannya pun mengikuti arah telunjuk laki-laki itu dengan mata mereka. Ada apa, Kang? Aku seperti melihat ada pergerakan di sana. Di mana? Di sana, di sekitar makam kembar. Masa sih, Kang? Siapa yang malam-malam begini keluyuran ke makam kembar? Tentu saja warga desa larangannya mencari gadis itu, bodoh. Ini bagus jika mereka melakukan pencarian malam ini.
Berarti mereka belum sempat meminta bantuan tentara. Siapkan senjata kalian, kita serbu mereka. Tanpa menunggu dikomando, untuk kedua kalinya Kang Sardi, Kang Mitro dan Mbah Mijan lalu bergegas mengikuti langkah Karyadi menuju ke arah makam kembar. Di makam kembar, Gali dan Prapto yang terjebak di area makam misterius itu mulai merasa jengah. Hampir semalaman mereka berusaha untuk keluar dari tempat itu, berusaha menerobos lebatnya hutan di sekeliling makam itu ke arah yang berbeda-beda. Namun ujung-ujungnya langkah kaki keduanya kembali menuntun mereka ke tempat semula. Makam kembar. Waduh, sepertinya makam ini benar-benar angker kali. Gali tidak menanggapi gerutuan sahabatnya. Pemuda itu terus mondar-mandir di sekitar makam, mencoba mencari jalan yang biasa dilalui oleh Mbah Pariem yang memang sering berkunjung ke area makam itu. Apapun caranya, kita harus bisa keluar dari area makam ini, Prap. Adikku dalam bahaya di luar sana, apalagi tadi kau dengar sendiri kan? Beberapa kali terdengar suara tembakan. Aku takut kalau terjadi sesuatu dengan Ajeng. Aku juga berpikir begitu kali, tapi kau juga tahu sendiri kan? Sudah berapa kali kita berusaha keluar dari sini dan ujung-ujungnya kita kembali lagi ke sini. Kita seperti diputar-putar saja di tempat ini. Ini semua pasti ulah si Mbah Pariem itu. Mbah Pariem? Siapa lagi kalau bukan dia? Hanya nenek tua itu yang tahu tempat ini. Dan tadi sepertinya dia tahu kalau kita akan memata-matainya. Bisa saja dia lalu menggunakan kesaktiannya untuk menjebak kita di sini, dan aku menjadi semakin yakin kalau nenek tua dan juga cucunya itu terlibat dengan menghilangnya Ajeng. Kau terlalu berprasangka buruk terhadap saudaramu sendiri kali. Berprasangka buruk katamu. Sudah jelas-jelas kalau sudah. Daripada menduga-duga begitu, lebih baik kita pikirkan bagaimana caranya agar kita bisa segera terbebas dari tempat ini. Brengsek, awas saja kalau nanti sampai terbukti mereka terlibat dengan menghilangnya Ajeng. Akan kuajar kedua nenek dan cucu itu. Sepertinya kita memang harus menunggu pagi untuk bisa keluar dari tempat ini. Udus. Kedua pemuda itu masih terus berdebat, tanpa menyadari bahwa bahaya besar sedang mengintai mereka. Karyadi CS yang sudah mendekat ke tempat itu dengan jelas bisa melihat keberadaan kedua pemuda yang berada di tempat yang agak lapang itu. Hanya 2 orang, Kang. Ya, dan aku yakin salah satunya adalah anak dari si Marsudi. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Kang? Apalagi tentu saja melingkus mereka. Sampean yakin, Kang? Bagaimana kalau ternyata mereka bersenjata? Kita berempat dan mereka hanya berdua, kenapa harus takut? Tapi, sudah, jangan banyak tapi. Kita sergap mereka sebelum warga yang lain menyusul. Siapkan senjata kalian dan tetap waspada. Siapa tahu ada teman mereka di sekitar sini. Keempat orang itu kembali bergerak, mengendap-endap di antara lebatnya semak. Semakin mendekat ke arah kedua pemuda yang belum juga menyadari kedatangan mereka. Hingga saat sampai di area makam, keempat lelaki itu segera melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka mengepung Gali dan Prapto dengan senjata terhunus. Jangan bergerak. Apa-apaan ini? 4 orang berpenampilan aneh berlompatan keluar dari balik semak-semak sambil menodongkan senjata, membuat Gali dan Prapto yang terkejut juga berlompatan berdiri dan menatap nanar ke arah keempat orang itu. Apa-apaan ini? Siapa kalian? Dan kenapa kalian? Ku bilang jangan bergerak. Salah satu dari keempat orang itu mengarahkan moncong senapannya ke arah Gali yang berusaha mendekat ke arahnya. Apa maksud kalian? Aku tahu sekarang. Kalian pasti orang-orang yang telah menculik adikku. Berdebah. Di mana adikku kalian sembunyikan, ha? Dan jangan pernah berpikir kalau ini cuma senapan mainan. Gali yang emosinya memang sudah tidak stabil merangsek maju, namun langkahnya tiba-tiba terhenti saat orang itu menghardiknya sambil melepaskan tembakan ke udara. Prapto yang tanggap akan situasi segera menahan lengan Gali agar pemuda itu tidak sampai bertindak nekat. Siapa di antara kalian yang anaknya Marsudi?
aku anak Marsudi. Untuk apa kau mencariku? Bagus, sepertinya kau cukup mewarisi keberanian bapakmu. Tapi sayang karena bapakmu juga, malam ini akan menjadi malam terakhir bagimu. Kau harus membayar semua perbuatan bapakmu yang telah menyengsarakan kami selama ini. Apa maksud kalian dan apa hubungan kalian dengan bapakku? Kau tidak perlu tahu siapa kami, yang jelas malam ini kau akan kami habisi. Ringkus dia. 3 orang teman lelaki itu merangsek maju. Sementara Gali tanpa rasa takut menatap ketiganya dengan tatapan menantang. Tak ada pilihan baginya selain melawan, karena sepertinya orang-orang ini benar-benar serius ingin menghabisinya. Beruntung sebelum bentrokan benar-benar terjadi, sebuah suara bernada serak terdengar, mengiringi kemunculan sosok rantai yang berjalan tertatih-tatih dengan tongkat bambu yang menyaga tubuhnya. Manusia tak tahu diuntung. Kau... Serempak keempat orang berpenampilan aneh itu berseru sambil menatap ke arah si sosok yang kini telah berdiri di antara mereka dan Gali. Mbah Pariem, ngapain sampean? Minggat. Jangan berani-berani mengganggu cucuku. Sampai kalian semua berani mencolek cucuku. Kutikam perut kalian dengan tongkatku ini. Sosok rantai yang ternyata adalah Mbah Pariem itu mengacungkan tongkat bambunya yang berujung runcing ke arah keempat orang itu. Putumu, apa matamu wis blawur, Mbah? Ini bukan cucumu. Ini anak Marsudi yang dulu menyebabkan tewasnya anakmu. Kenapa masih kau bela? Mikir, Mbah. Jangan ikut campur. Kalau tidak mau ku ikutkan dosanya Marsudi. Karyati. Bertahun-tahun tinggal di hutan, rupanya telah membuat otakmu membusuk. Raiso ku mikir. Kleru. Kalau kau menganggap kesengsaraan yang kau alami ini akibat ulah dari Marsudi, kalian semua sengsara akibat ulah kalian sendiri yang salah memilih jalan. Kowe kabeh wis keblinger. Hatimu kabeh wis wuto keblito angger-angger kang salah kaprah. Lan saiki kalian telah dibutakan oleh dendam kalian kepada Marsudi. Marsudi ora luput. Kowe kabeh sing luput. Mula sebelum semuanya terlambat, kembalikan anak gadis Marsudi itu. Kalau kalian ingin tetap hidup. Kakian jangkem. Jangan kau pikir aku takut hanya karena kau dulu sesepuh Margopuro, Mbah. Sekarang lebih baik kau mikir, kalau tidak yen ora opo. Kau harap nantang aku, Karyati. Sampean sing maksa aku, Mbah. Keladuan nih, Karyati. Selama ini aku memilih untuk diam karena ingin menyembunyikan keberadaan kalian di gunung ini dari warga Margopuro. Jebul saiki ngene balesanmu. Ya, kalau memang maumu begitu, ayo kita buktikan aku atau kalian yang akan mati malam ini. Wong tuera kena. Karyadi yang mulai geram lalu mengarahkan moncong senapannya ke arah nenek tua itu. Namun laki-laki itu terperanjat manakala ia menekan pelatuk senapan itu.
Ternyata senjata yang ia andalkan itu justru macet tidak mau menyala. Brengsek, kenapa di saat seperti ini? Karyadi lalu merebut senapan yang dipegang oleh Kang Sardi, namun sama saja senapan itu juga tidak mau menyala. Demikian juga dengan senapan milik Kang Mitoro dan Mbah Mijan. Ngopo kau katon kaget ngono Karyadi? Aku pancen wong tuwek sing ringkih. Tapi kalian semua tidak tahu apa dan siapa yang ada di belakangku. Brengsek, kita keroyok saja Kang. Kita gebukin sampai mampus pakai senapan ini. Jangan harap. Gali dan Prapto yang mulai timbul keberanian mereka setelah melihat senapan keempat orang itu macet berusaha melindungi Mbah Pariem. Namun nenek tua itu justru menahan gerakan mereka. Rasa melu-melu. Tapi Mbah, mundur. Suara Mbah Pariem yang terdengar begitu tegas itu membuat Gali dan Prapto menjadi sedikit ragu. Mundur yen gue sih pengen urip le. Kembali, Mbah Pariem menghardik membuat Gali dan Prapto mau tidak mau harus mengurungkan niatnya. Kita lihat saja kali, sepertinya Mbah Pariem gak main-main. Prapto menarik mundur lengan Gali sementara Karyadi CS semakin mendekat ke arah Mbah Pariem dengan gagang senapan terangkat siap untuk menghajar nenek tua yang masih berdiri diam di tempatnya sambil menunduk itu. Bagaimana kalau Mbah Pariem sampai kenapa-napa? Tenang saja, kalau bakal dia dukun sakti. Hajar! Keempat orang itu serempak mengayunkan gagang senapan mereka ke arah Mbah Pariem yang tiba-tiba mengangkat wajahnya sambil menghentakkan sebelah kakinya ke tanah dan berteriak lantang. Bangkit! Bumi bergetar, kilat menyambar diiringi dengan desiran angin yang tiba-tiba bertiup kencang menerjang apa saja yang menghalanginya. Debu-debu dan dedaunan kering berterbangan. Ranting dan dahan pohon berayun berpatahan. Pokok-pokok pohon besar meliuk-liuk seolah hendak tercabut dari akarnya. Dan keempat orang yang bermaksud untuk menyerang perempuan tua itu terhempas ke segala arah dan jatuh bergulingan. Mbah Pariem tertawa lantang. Gali dan Prapto tercekat. Manakala suara tawa yang keluar dari bibir perempuan tua itu bukanlah suara Mbah Pariem yang biasa mereka dengar, melainkan suara tawa seorang lelaki yang bernada parau. Kalian semua manusia-manusia terkutuk. Sekian lama kalian kubiarkan tinggal di wilayahku. Dan ini balasan kalian. Kalian mau mengotori tempatku dengan darah orang yang tak berdosa. Jangan harap. Cukup sudah. Kalian manusia-manusia tak berguna, tak sepantasnya hidup di muka bumi ini. Mati saja kalian. Mbah Pariem berseru lantang, sebelah tangannya ia angkat tinggi-tinggi. Bersamaan dengan itu angin bertiup semakin kencang. Kilat semakin gencar menyambar-nyambar, menumbangkan beberapa pohon besar di sekitar area makam tua. Siap, apa yang sebenarnya terjadi, Prap? Gali segera menjatuhkan tubuhnya dan bertiarap di antara kedua gundukan makam tua. Diikuti oleh Prapto, sementara Karyadi CS nampak mati-matian berusaha bangkit dan menyelamatkan diri. Sepertinya Mbah Pariem kerasukan. Kerasukan? Iya, kerasukan penghuni makam kembar ini. Sial, ini benar-benar. Lihat, sepertinya mereka mau kabur. Dasar pengecut. Mau lari kemana kalian, ah? Mbah Pariem mengeram, suaranya yang menggema di antara gemuruh angin ribut itu sukses membuat keempat orang itu lari tunggang langgang ke segala arah. Kalian mungkin bisa lari, tapi kalian tidak akan bisa bersembunyi dariku. Sosok Mbah Pariem lalu melesat dengan sangat cepat, mengejar keempat orang itu menerobos lebatnya hutan. Hingga bayangannya akhirnya menghilang bersamaan dengan meredanya angin ribut yang melanda tempat itu. Simba!
Jeritan Anjar yang baru tiba di tempat itu tidak mampu menahan tindakan sang nenek yang memang sudah berada di luar kendali. Gadis itu jatuh terduduk sambil menangis sesegukan. Mbah, kenapa harus berakhir seperti ini? Kisah gadis itu lirih membuat Gali dan Prapto hanya bisa saling pandang. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pagi menjelang, warga Margopuro yang tengah melakukan pencarian akhirnya menemukan Gali dan Prapto di makam kembar. Setelah melihat fenomena alam aneh yang terjadi hanya dalam sekejap mata itu, Anjar pun juga telah sampai di tempat itu, disusul kemudian oleh Ajeng yang datang bersama Kang Marno dan Yudi. Setelah mendengar sekilas apa yang sebenarnya telah terjadi, Pak Leharno kemudian memutuskan untuk mengajak mereka kembali ke desa terlebih dahulu dan melaporkan kejadian ini kepada Pak Dimargono. Jika benar orang-orang itu adalah para pelarian dari Margopuro yang dulu pernah menjadi buronan, ini sudah bukan masalah main-main lagi. Apalagi mereka telah merencanakan penculikan dan pembunuhan terhadap kalian. Lebih baik kita kembali ke desa dulu dan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib, biar mereka nanti yang akan mengusutnya. Bagaimana dengan Simba? Soal Mbah Pariem, Pale yakin dok, Simbamu itu akan baik-baik saja. Biar nanti aparat juga yang mencarinya. Benar, Jar. Biar nanti aparat yang mencari Simbamu. Terlalu berbahaya kalau kita nekat untuk mencarinya. Orang-orang itu, mereka bersenjata dan... Kalian? Manusia macam apa kalian ini? Setelah Simbaku berjuang mati-matian untuk menyelamatkan kalian dan kalian kini bisa berkumpul kembali, kalian tega membiarkan Simbaku berjuang sendirian menghadapi orang-orang itu? Tidak, aku tidak akan pulang ke desa sebelum menemukan Simba. Kalian orang-orang tidak tahu diuntung. Kalau mau kembali ke desa silakan, biar ku cari sendiri Simbaku itu. Anjar, dengarkan aku. Gali yang sedikit banyak merasa bersalah karena telah melibatkan adik sepupunya itu dalam masalah ini mencoba menenangkan Anjar. Aku minta maaf kalau masalah ini sampai melibatkan dirimu dan nenekmu. Tapi benar kata Pak Leharno, terlalu berbahaya kalau kita nekat menyusul nenekmu. Bukannya kami tidak mau berterima kasih atas semua bantuanmu dan nenekmu, tapi biar nanti Pak Dimargono yang mencari nenekmu. Aku yakin. Tidak kali. Kau pikir butuh waktu berapa lama sampai para tentara itu datang ke sini? Di saat itu Simbaku mungkin sudah mati. Aku tetap mencarinya sekarang, dengan atau tanpa kalian. Tapi Jar, cukup, tidak perlu kau pedulikan aku dan Simbaku, Gali. Urus saja adikmu itu. Anjar berseru tegas sambil beranjak meninggalkan tempat itu. Beberapa orang yang berusaha mencegahnya ia acuhkan begitu saja. Bahkan tangisan Ajeng pun tidak lagi diperdulikan oleh gadis itu. Benar-benar keras kepala. Gali bersungut sambil bermaksud mengejar gadis itu, namun niatnya itu ditahan oleh Yudi. Biar aku dan bapakku yang menemani gadis itu. Kau lebih baik temani saja adikmu kembali ke desa. Kasihan dia sudah cukup syok dengan semua kejadian yang dialaminya ini. Tapi percayalah, aku dan bapakku lebih mengenal medan di gunung ini daripada kalian. Lagi pula di hutan sana masih ada Legagu yang mungkin bisa membantu. Aku berjanji secepatnya aku akan berusaha untuk membujuk gadis keras kepala itu kembali ke desa. Aku percaya padamu, Yud. Dan terima kasih. Aku banyak berhutang budi padamu. Kau telah selamatkan adikku dan... Lupakan soal itu, Gali. Kita teman sejak kecil dulu. Anggap saja ini sebuah hadiah pertemuan kita setelah sekian lama kita berpisah. Lebih baik kalian sekarang segera kembali ke desa dan secepatnya menghubungi pihak yang berwajib. Semakin cepat semakin baik. Ia akan segera kuusahakan, Jod. Dan soal si Anjar itu kupercayakan dia padamu. Mereka pun berpisah. Yudi dan Kang Marno segera menyusul Anjar, sementara Gali dan warga yang lain bergegas kembali ke desa. Tanpa membuang waktu, Pak Leharno lalu segera melaporkan kejadian itu kepada aparat di kota kecamatan. Ia juga langsung mengirim telegram ke kantor Pak Dimargono di kota Es, dan hanya dalam hitungan jam, desa Margopuro kini telah dipenuhi oleh tentara berseragam loreng. Semua bergerak cepat setelah mendengar semua penjelasan dari Pak Leharno.
Pak De Margono segera berkoordinasi dengan pihak berwajib yang bertanggung jawab di kota ini. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Gunung Kambengan yang sebelumnya jarang dijamah manusia kini diserbu oleh pasukan berseragam lengkap dengan senjata di tangan. Seharusnya ini menjadi pencarian yang mudah karena Gunung Kambengan sebenarnya hanyalah sebuah bukit kecil, dan para tentara yang sebagian besar adalah mantan pejuang yang dulu sering ikut bergerilya. Mereka sudah cukup terlatih dan berpengalaman, namun tidak dengan kenyataannya. Hari pertama pencarian mereka hanya menemukan 3 orang perempuan di desa tersembunyi itu. Mereka adalah istri dari Kang Sardi, Kang Mitro, dan Mbah Mijan. Ketiganya diamankan tanpa perlawanan di gubuk mereka masing-masing di desa tersembunyi itu. Sebuah penemuan besar bagi para tentara itu karena mereka sama sekali tidak menyangka kalau masih ada sisa-sisa gerombolan yang selamat dan membangun perkampungan di puncak Kambengan. Segala sesuatu yang dianggap penting yang ditemukan di desa tersembunyi itu lalu dibawa turun ke desa. Sementara gubuk-gubuk yang kini sudah tak berpenghuni itu dirobohkan hingga rata dengan tanah. Sebuah penemuan besar. Karena dari apa yang mereka temukan itu, aparat jadi tahu bahwa Karya di CS telah lama berencana untuk merebut tampuk kepemimpinan desa Margopuro. Sayangnya tidak banyak keterangan yang bisa didapat dari ketiga perempuan itu karena sepertinya mereka memang tidak tahu apa-apa. Di hari kedua lagi-lagi mereka para tentara itu hanya mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Mereka hanya menemukan Bayan Mardi dan Sarto yang sudah sekarat ditemani oleh si Gagu dan istrinya. Beruntung kedua orang itu akhirnya bisa dievakuasi dan diselamatkan. Di hari ketiga giliran Bejo yang ditemukan di dasar jurang yang lain yang kondisinya jauh lebih parah daripada Bayan Mardi. Laki-laki itu benar-benar telah sekarat, tergeletak dengan sebelah kaki patah tanpa ada seorang pun yang menemani. Dari si Gagu dan Bejo inilah akhirnya aparat bisa sedikit mendapatkan keterangan tentang apa-apa saja yang mereka rencanakan. Ditambah keterangan dari Kang Marno dan Yudi. Akhirnya para tentara tahu tempat-tempat mana saja yang sekiranya bisa dijadikan tempat persembunyian para gerombolan itu. Hingga pada hari keempat para tentara itu berhasil menemukan Karya di CS di lereng selatan. Tepatnya di sebuah ceruk semacam goa yang letaknya memang sangat tersembunyi. Kondisi keempat orang itu jauh lebih parah lagi. Tidak ada luka atau cedera serius yang dialami oleh keempat orang itu. Namun mereka ditemukan dalam kondisi linglung. Awalnya para tentara mengira mereka hanya pura-pura linglung untuk menghindari cecaran pertanyaan dari para petugas. Namun setelah dilakukan pengusutan lebih lanjut ternyata keempat orang itu memang terbukti telah kehilangan akal sehat mereka. Ya, keempat orang itu entah bagaimana ceritanya tiba-tiba menjadi gila, benar-benar gila, hingga sampai jatuh hari setelahnya sampai akhir hayat mereka. Keempat orang itu tidak pernah mendapatkan lagi kewarasan mereka. Beruntung istri-istri mereka masih setia merawat dan mendampingi keempat orang itu sampai ajal menjemput mereka. Ada yang janggal saat keempat orang itu diinterogasi oleh aparat. Mereka nampak seolah ketakutan akan sesuatu dan terus-terusan meracau, menyebut-nyebut makhluk-makhluk aneh yang mengejar-ngejar mereka dan menyesatkan mereka hingga tidak mampu menemukan jalan untuk turun dari gunung itu. Benar atau tidaknya pengakuan keempat orang itu, aparat tidak begitu memperdulikannya. Mereka kini fokus untuk mencari keberadaan Mbah Pariyam. Biar bagaimanapun perempuan tua itu juga harus segera ditemukan dan dibawa kembali ke desa. Namun usaha itu sepertinya sia-sia. Sampai 7 hari pencarian dilakukan, namun sosok nenek tua itu tidak kunjung juga ditemukan. Aparat mau tidak mau harus menghentikan aksi pencarian itu. Tinggal Pak De Margono yang masih ada hubungan kerabat dengan Mbah Pariyam yang masih tinggal. Laki-laki itu terpaksa mengambil cuti dan membantu warga setempat untuk terus mencari Mbah Pariyam. Anjar sendiri gadis itu jelas tidak kenal kata menyerah untuk mencari neneknya. Seperti dulu neneknya yang terus mencarinya saat ia hilang di gunung. Kini Anjar setiap hari naik turun gunung menyusuri setiap jengkal hutan belantara di puncak Kambengan hanya demi untuk menemukan nenek tercintanya.
Kondisi gadis itu sangat mengenaskan. Baru beberapa hari ia kehilangan sang nenek, namun tubuh gadis itu sudah terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Penampilan juga terlihat semakin tak terurus, dekil dan acak-acakan. Entah sudah berapa hari gadis itu tidak mandi. Entah sudah berapa hari juga gadis itu tidak makan. Anjar seolah tidak peduli lagi dengan kondisi tubuhnya sendiri. Satu yang ada di pikiran gadis itu hanyalah segera menemukan sang nenek dan mengajaknya kembali pulang. Karena hanya sang neneklah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Jar, aku tahu seberapa besar rasa kehilangan yang kau rasakan saat ini. Ujar Gali satu malam datang mengunjungi gadis itu di gubuknya bersama Prapto. Tapi tidak seharusnya kau menyiksa dirimu seperti ini. Ini makanlah barang sedikit agar kau tidak sampai jatuh sakit. Anjar hanya duduk diam melaksana patung batu di tempatnya. Rantang berisi makanan yang sengaja dibawa oleh Gali untuknya sama sekali tak diliriknya. Kedua mata gadis itu hanya fokus menatap ke arah ranjang reot tempat biasa sang nenek tidur yang kini telah kosong tanpa penghuni. Jar, aku minta maaf karena selama ini aku telah berburuk sangka kepadamu dan juga nenekmu. Aku juga minta maaf karena akulah semua masalah ini sampai terjadi. Andai dari awal aku mau mendengarkan semua perkataanmu dan juga nenekmu, tentu pergilah dan biarkan aku sendiri di sini. Anjar, janganlah seperti itu. Kita ini saudara, Anjar. Kau dan Gali itu masih satu keluarga. Jadi janganlah kau simpan deritamu itu seorang diri. Kami juga peduli padamu, Jar. Kami juga merasa ikut kehilangan atas. Tahu apa kalian soal kehilangan? Anjar kembali menukas masih dengan suara datar tanpa ekspresi, bahkan sama sekali tanpa menoleh ke arah kedua pemuda itu. Nenekku itu satu-satunya. Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki. Dan kini beliau entah di mana dan bagaimana nasibnya. Dan aku masih kalian suruh untuk tenang dan bersabar. Kau tidak tahu apa-apa soal apa yang aku rasakan kali. Kemarin di atas gunung aku sempat berharap aku masih bisa menemukan kedua orang tuaku di antara orang itu. Tapi alih-alih menemukan kedua orang tuaku, aku justru kehilangan nenekku. Kau tahu betapa hancurnya hatiku saat itu kali. Iya, aku tahu apa yang kau rasakan, Jar. Tapi mau gimana lagi? Sampai sore tadi aku juga masih terus melakukan pencarian bersama warga yang lain. Tapi hasilnya tetap saja nihil. Dan soal orang tuamu aku tidak begitu tahu pasti, tapi percaya, Jar. Nenekmu pasti saat ini masih baik-baik saja. Aku sangat yakin. Karena aku tahu nenekmu itu orang hebat. Gunung itu sudah seperti rumah kedua baginya dan aku juga yakin cepat atau lambat pasti nenekmu itu akan kembali dengan sendirinya. Karena aku tahu dia sangat menyayangimu. Kau, ucapanmu itu seolah-olah kau menganggap hilangnya nenekku itu bukanlah masalah yang serius. Apa kau sudah mulai merasa lelah membantu mencari Simba kali? Atau justru kepeduliannya yang kau tunjukkan selama ini hanyalah kepura-puraan belaka? Kenapa kau sampai berpikir seperti itu, Jar? Sedikit pun aku tidak punya pikiran seperti itu. Justru sebaliknya, rasa peduliku padamu dan juga nenekmu itu sangatlah tulus. Kita ini keluarga, Jar. Deritamu adalah deritaku juga, apa? Keluarga macam apa yang tega membiarkan saudaranya sendiri menderita seperti ini? Membiarkan, katamu? Apa usahaku selama ini untuk membantumu mencari Mbah Pari yang belum cukup? Sampai kau bisa bilang kalau aku membiarkanmu menderita seorang diri? Kamu menyarankan aku agar menghentikan pencarian dan menunggu sampai Simba pulang dengan sendirinya. Apa itu bukan berarti kau mau membiarkan Simba menderita lebih lama di atas gunung sana? Bukan begitu maksudku, Jar. Aku hanya apa? Aku hanya tak mau kalau kau sampai kenapa-napa karena terlalu memikirkan Simbamu tanpa memperdulikan keadaan dirimu sendiri.
kau begitu peduli dengan diriku. Karena kita saudara Anjar, kita satu keluarga. Dan Simba, Gali tercekat. Ia sadar kalau ia sudah salah ucap dan gadis keras kepala ini sangat sulit untuk diajak berdebat. Kau menganggap aku sebagai saudara dan bagian dari keluargamu. Sampai kau sebegitu pedulinya terhadapku, tapi bagaimana dengan nenekku? Kau sama sekali tidak peduli dengan nenekku, Gali. Aku tahu pasti itu dan aku tahu pikiran seperti apa yang ada di otakmu itu. Bukan begitu, Anjar. Kau jangan salah paham soal seperti itu. Aku juga peduli kok sama nenekmu. Karena nenekmu juga adalah nenekku. Aku juga peduli sama Bapak Riem, cuma apa? Gali menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Pemuda itu benar-benar telah kehabisan kata-kata untuk mendebat semua ucapan Anjar. Kau tidak bisa menjawabnya kan? Aku cuma mengkhawatirkanmu, Anjar. Kau tidak sekuat nenekmu. Kalau kau terus-terusan seperti ini, aku takut kalau kau justru nanti sakit atau kau khawatir aku sakit, tapi kau tidak khawatir kalau Simba sampai celaka di atas gunung sana. Begitu kan? Saudara macam apa yang seperti itu? Keluarga macam apa yang? Anjar, apa perlu aku menikahimu dulu agar kau benar-benar bisa merasa bahwa kau adalah bagian dari keluargaku? Sebuah tamparan keras sukses mendarat di pipi Gali, membuat pemuda itu meringis dan mengusap-usap pipinya yang terasa sangat panas itu. Sudah kuduga. Kau peduli kepadaku semata-mata karena kau ada rasa denganku. Bukan begitu maksudku, Jari, yang tadi itu. Pergi, cari dan temukan nenekku kalau memang benar-benar menganggap aku sebagai saudaramu, Gali. Dan jangan pernah berani kembali ke sini lagi sebelum kau menemukan nenekku. Tapi, ku bilang pergi. Atau perlu aku mengusirmu? Anjar sontak berdiri, membuat Gali dan Prapto segera bangkit dan lari terbirit-birit keluar dari gubuk itu. Waduh, kau lihat saja nanti, Anjar. Akan kutemukan nenekmu dan kubawa ke hadapanmu, agar kau benar-benar yakin bahwa aku peduli kepadamu. Buktikan dengan perbuatan, bukan dengan ucapan. Gadis itu lalu membanting pintu dengan sangat keras. Rasa kesal yang benar-benar telah menggunung ia lampiaskan dengan menyambar rantang yang tadi dibawa oleh Gali, lalu melahap isinya dengan sangat rakus. Merpus wedok tenan. Gali terus menggerutu sepanjang perjalanan pulang dari rumah Anjar, sementara Prapto justru menertawakan kesialan sahabatnya itu. Makanya itu, Gali, kurang-kurangilah sifat keras kepalamu itu. Aku kan hanya ingin menunjukkan rasa peduliku terhadap gadis itu, Prap. Lah kok malah seperti ini tanggapannya? Itulah makanya aku bilang kurang-kurangilah sifat keras kepalamu itu. Kamu itu kalau punya pendapat selalu merasa bahwa pendapatmu itulah yang paling benar. Kenapa kau malah menyalahkan aku, Prap? Lah kan kenyataannya seperti itu. Dari awal kamu datang ke desa ini kau sudah tidak mengajukan peringatan dari Mbah Pariem. Dan kemarin itu kau ngotot bahwa Anjar dan Mbah Pariem itu terlibat dengan penculikan adikmu. Dan sekarang kau tahu sendiri kan kenyataannya seperti apa. Mereka justru menjadi malaikat penyelamat bagimu. Dan yang tadi itu aku juga bakalan ngamuk kalau jadi Anjar. Kata-katamu tadi kepada Anjar, kamu sadar enggak? Kalau itu sudah menyakiti perasaan gadis itu. Aku kan hanya mencoba peduli, Prap. Nah, itu sifat buruk kamu, Gali. Kau masih saja merasa benar dan tidak mau disalahkan. Dan sekarang kau jadi susah sendiri toh. Anjar sudah memberi tantangan seperti itu. Kalau aku jadi kamu sih sebagai seorang lelaki akan malu kalau sampai tidak bisa menerima tantangan itu. Menemukan Bapak Ria maksudmu? Iyalah, apalagi kalau bukan soal itu. Ya aku bukannya tidak berani menerima tantangan itu, Prap. Tapi kau tahu sendiri toh. Sudah lebih dari seminggu kita melakukan pencarian, tapi hasilnya tetap nihil. Bapak Riem seolah hilang di telan bumi di atas gunung itu. Aku justru khawatir kalau... Tenang saja, Gali. Seperti yang kubilang kepada Anjar, Bapak Riem itu orang hebat. Pasti ia masih baik-baik saja sampai saat ini. Tinggal bagaimana kita mencari cara untuk menemukannya. Dan sebagai sahabatmu,
Tentu aku juga tidak akan tinggal diam begitu saja. Kau punya cara lain untuk menemukan Bapak Rien, Prap? Yo, tapi aku tidak yakin kalau kau akan menyetujuinya. Cara apa itu? Kita minta bantuan orang pintar. Dukun maksudmu? Ya semacam itulah. Dan solusi macam apa yang kutawarkan itu, Prap? Kau masih percaya dengan hal-hal begituan? Tenang aja, aku punya kenalan orang pintar yang bisa diandalkan untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Tinggal kau setuju atau tidak. Galih terdiam. Usul yang ditawarkan oleh Prapto barusan jelas bertentangan dengan prinsip yang selama ini ia pegang. Sebagai orang yang berpendidikan, jelas ia tidak percaya dengan praktek-praktek perdukunan atau semacamnya. Tapi untuk menolak usul dari Prapto, ia sendiri juga belum punya solusi yang lebih baik. Sebuah pilihan sulit. Sementara ia harus berpacu dengan waktu, karena semakin lama membiarkan Bapak Rien berada di atas gunung sana, itu berarti keadaan akan semakin runyam dan memburuk. Galih sepertinya tidak punya banyak pilihan. Galih menatap tak berkedip ke arah tamu yang baru datang ke rumah Anjar sore itu. Seorang laki-laki parubaya datang mengendarai sepeda ontel dengan memboncengkan seorang anak perempuan berusia sekitar 9 tahunan. Tak ada yang istimewa dari laki-laki itu. Berperawakan sedang dengan baju batik lengan panjang dan celana bahan, lengkap dengan peci hitam yang bertengger di atas kepala, serta kacamata bergagang keemasan yang bertengger di wajahnya. Penampilan laki-laki itu lebih mirip seorang pegawai negeri daripada seorang dukun. Wajahnya juga biasa-biasa saja, tak ada kesan aneh atau seram seperti yang Galih bayangkan sebelumnya. Justru sebaliknya, wajah itu meski terlihat lelah karena habis menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Hampir 20 km jarak antara Kedung Jati, desa tempat laki-laki itu tinggal, dengan desa Margopuro. Namun wajah itu masih menampakkan kesan teduh dan berwibawa. Sementara anak perempuannya diboncengnya itu, dukun macam apa yang bawa-bawa anak saat sedang melaksanakan tugasnya? Ini dukun yang kau maksud, Prap? Bisik Galih pada Prapto yang berdiri di sebelahnya. Ia yang dari awal memang sudah tidak setuju dengan usul Prapto untuk meminta bantuan kepada orang pintar, semakin tidak yakin melihat penampilan laki-laki asing itu. Sudah kau bilang kalau ia bukan dukun tapi orang pintar. Tapi sudah, diam, jangan berisik. Maaf nak Prapto, agak telat ini saya datangnya. Laki-laki itu tersenyum ramah dan menyalami Galih dan Prapto secara bergantian. Tidak apa-apa Pak Guru. Pak Guru sudah berkenan datang saja, kami sudah sangat berterima kasih kok. Ayo Pak, langsung masuk saja. Semua sudah menunggu di dalam. Prapto menyambut laki-laki itu dan mempersilahkannya masuk. Sementara Galih masih terbengung-bengung, tidak tahu mesti berkata apa. Akhirnya ia dan Prapto pun ikut masuk. Suasana di Gubuk Anjar nampak begitu semarak sore itu karena semua orang memang berkumpul di sana. Pak Ade dan Bude Margono, Pak Le dan Bule Harno, Ajeng, Arum dan juga beberapa tetangga dekat yang masih peduli dengan nasib Anjar. Semua berkumpul untuk sekedar menemani gadis yang sedang berduka itu. Dan kehadiran laki-laki asing yang dipanggil Pak Guru itu seolah membawa harapan kepada semua orang yang ada di situ, kecuali Galih dan Anjar. Galih masih belum percaya dengan segala hal yang berbau klinik seperti dukun atau semacamnya. Sementara Anjar, gadis itu seolah sama sekali tidak peduli dengan kehadiran orang-orang di rumahnya, dan lebih memilih untuk mengurung diri di dalam biliknya, duduk di atas tikar yang digelar di atas lantai tanah. Pak Ade Margono selaku wakil dari tuan rumah segera menyampaikan maksud dan tujuannya hingga sampai mengundang laki-laki bernama Pak Guru Soleh itu untuk datang dan singgah ke gubuk ini. Laki-laki setengah baya itu nampak mendengarkan dengan serius. Sementara Galih entah mengapa perhatiannya justru tertuju pada gadis cilik anak si dukun yang nampak malu-malu menyembunyikan wajahnya di balik punggung sang ayah. Gadis cilik yang sangat cantik. Kulitnya putih bersih, tidak seperti kulit anak desa pada umumnya.
Rambutnya yang lurus panjang pinggang diikat ke belakang dengan menggunakan pita warna putih. Matanya yang bening dan sedikit sipit nampak sesekali melirik ke arah Gali, seolah tahu kalau sedang diperhatikan oleh pemuda itu. Hati Gali sedikit tersiram manakala tatapan matanya bersih borok dengan lirikan gadis cilik itu. Entah mengapa ia merasa ada yang aneh dengan lirikan mata gadis itu, seolah sorot mata gadis itu mampu menembus sampai ke relung hatinya. Yo, saya sebenarnya tidak begitu yakin kalau bisa membantu, Pak. Karena memang saya hanyalah manusia biasa yang sama sekali tidak tahu menahu soal hal-hal yang seperti ini. Harusnya tadi masih para saya yang ingin dimintai tolong sama anak Prapto. Karena memang beliaulah yang sedikit ngerti tentang hal-hal berbau mistis seperti ini. Tapi apa boleh buat, masih par saya sedang tidak ada di rumah. Dan anak saya ini tiba-tiba saja merengek minta untuk ikut datang kemari. Dan anak saya ini meski kata orang dia memiliki kelebihan, tapi saya sendiri sebagai bapaknya juga tidak begitu yakin. Karena biar bagaimanapun dia masih anak-anak. Tapi ya mudah-mudahan suasana hati Nduk Rati sedang baik hingga nantinya bisa sedikit membantu. Gendok Cahayu. Laki-laki itu merengkuh tubuh anak perempuannya dan membawanya ke dalam pangkuannya. Si gadis hanya menundukkan wajahnya seolah segan untuk menatap wajah-wajah asing orang di sekelilingnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga mas-mas dan mbak-mbak ini, mereka baru saja kehilangan neneknya. Kira-kira kamu tahu ndak neneknya itu sekarang ada di mana? Apa-apaan ini? Gali mendesis, namun ucapannya tertahan karena Prapto dengan cepat segera menyikut pinggangnya. Kau sudah tahu kan sekarang, anak itulah yang akan membantu kita. Tapi kau ingat peristiwa pematian warga satu kota beberapa tahun yang lalu? Ya, masalah sengketa tanah itu. Ya, menurut desas-desus, gadis bernama Rati itulah pelakunya. Meski tidak ada bukti, tapi aku percaya, jadi jangan remehkan gadis cilik itu. Dan neneknya siapa yang hilang? Untuk pertama kalinya gadis itu bersuara, juga mengangkat wajahnya hingga untuk pertama kalinya Gali bisa melihat dengan jelas wajah gadis itu. Wajah yang benar-benar cantik dan suaranya juga terdengar sangat merdu. Neneknya. Pak Guru Soleh menoleh ke arah Pak Ade Margono. Jeng, tolong panggil Anjar kemari. Pak Ade Margono yang tanggap segera menyuruh Ajeng untuk membujuk Anjar agar mau keluar dari dalam kamar. Bukan pekerjaan mudah, butuh waktu beberapa menit sampai akhirnya Ajeng berhasil mengajak Anjar keluar dari dalam kamar. Mbak cantik. Gadis cilik itu tiba-tiba beringsut mendekat ke arah Anjar yang baru saja duduk dan menggenggam tangannya erat-erat. Mbak cantik, jangan sedih. Neneknya Mbak itu sekarang baik-baik saja. Dia ada di atas gunung sana. Hampir semua jantung orang yang berada di ruangan itu berdetak lebih cepat. Dan hampir semua mata orang yang hadir di ruangan itu tertuju ke arah si gadis kecil. Tak terkecuali dengan Anjar. Gadis itu menatap lekat-lekat ke arah si anak yang baru pertama kali dilihatnya itu. Rati mengangguk. Bibir tipis gadis cilik itu menyunggingkan seulas senyum. Senyum yang sangat manis dan mampu menenteramkan hati siapapun yang melihatnya. Kau tahu di mana nenekku? Iya. Lagi-lagi Rati mengangguk dan tersenyum. Dia di atas gunung sana sedang berdoa di depan makam kembar. Kalau begitu, tidak, bukan Mbak cantik yang harus menjemputnya, dan bukan sekarang waktu yang tepat untuk menjemputnya. Lalu, Mas itu. Rati menoleh dan menuju ke arah Gali, membuat pemuda itu tercekat seketika.
Mas itu yang harus menjemputnya, dan tidak sekarang tapi nanti setelah bulan muncul dan berada tepat di atas kepala. Aku? Kenapa harus aku dan kenapa harus tengah malam? Gali. Pak De Margono dan Pak Leharno hampir serempak berseru ke arah Gali sambil mendelik, membuat pemuda itu menjadi salah tingkah.